Haji merupakan salah satu rukun Islam, seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam dibangun di atas 5 pondasi: syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mengerjakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Uhutur bersama Ustadz Khalid Basalamah bisa melaksanakan ibadah haji. Ayah, ibu, dan anak pun harus berpisah kurang lebih selama 30 hari. Rasa haru sebagai tanda rindu pun hadir di antara mereka. Sebelum menaiki pesawat, Ustadz Khalid Basalamah menyempatkan diri untuk berjumpa dan bertegur sapa dengan para jamaah Uhud Tour yang akan haji bersamanya. Setelah semua sudah berkumpul, para jamaah dan Ustadz menuju pesawat untuk segera terbang menuju Makkah Al-Mukarramah. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah naik pesawat. Semoga Allah SWT mudahkan. Dan juga seluruh jemaah haji Indonesia secara khusus, dan seluruh umat Islam di muka bumi ini yang sedang menjalankan ibadah haji, semoga Allah ikhlaskan dia dan mudahkan. Jamaah Uhud sudah boarding semua. Assalamualaikum Bapak Ibu. Di dalam penerbangan, Ustadz Abdul Karim sebagai tour leader mengingatkan para jamaah untuk mengenakan kain ihram, dan juga tidak lupa untuk mengingatkan untuk berniat umroh ketika pesawat berada di titik miqat, Ya'lamlam. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, rombongan Uhud Tour pun tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz. Selanjutnya, di Bandara Jeddah menuju Mekah, kami harus menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan bus. Hingga akhirnya kami tiba di Hotel Transit Haji. Kami pun dihidangkan berbagai makanan ringan untuk disantap sebelum melaksanakan ibadah umroh. Setelah semua jemaah telah siap, Ustadz Khalid pun melakukan briefing. Ini insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan di hati kita. Selain kita bersyukur nikmat Allah mudahkan haji, juga kita jaga keikhlasannya. Tibalah kami menginjakan kaki di Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah. Hajar Aswad, Melihat keindahan Ka'bah membuat hati kami terus tersanjung. Bersegeralah kami melaksanakan tawaf bersama dengan ratusan, ribuan, bahkan jutaan muslimin dari penjuru dunia. Doa-doa kami pun selalu terucap kepadamu ya Rabb. maka tentu kami tidak akan pernah mampu. Maka tolonglah kami agar selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan juga menyempurnakan ibadah untukmu. Lari-lari kecil kami ketika sa'i di antara Bukit Safa dan Marwa diiringi zikir kami padamu ya Allah. Kami potong rambut kami ketika tahalul sebagai penutup dalam ibadah umroh kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dikasih kesempatan sampai di sini dalam rangka ibadah haji tahun ini. Itu kenikmatan luar biasa. Alhamdulillah, lewatin semuanya dengan lancar. Semua tahapan umroh bisa berjalan dengan baik atas bimbingan Ustadz Khalid dan tim Uhud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kami bisa melihat jutaan orang hadir dalam rumahmu, bagaikan lautan manusia yang terus mengelilingi Ka'bahmu. Ini dia salah satu agenda yang sangat kami tunggu-tunggu. Ya, kajian bersama Ustadz Khalid Basalamah di Tanah Suci. Itu adalah sebuah fadilah. Karena kami safar bersama beliau dan setiap hari bersama beliau, kami memiliki kesempatan untuk menimba ilmu secara langsung dan juga berkonsultasi terkait ilmu syar'i. Kalau pasti ini jauh lebih baik buat dia gitu. Tidak hanya itu, Ustadz Khalid Basalamah juga membuka program tahsin untuk pembenahan dalam membaca Al-Quran. Alhamdu, keluarin angin. Program ini sangat membantu sekali bagi jamaah agar benar dalam membaca Al-Quran. Dengan menguatkan niat, kami kembali mengenakan pakaian ihram untuk melanjutkan ibadah haji kami.
Masya Allah. Hari ini adalah hari kami untuk berangkat menuju Mina. Mungkin hanya ketemu nanti di mahsyar. Mungkin kita tidak tahu mukanya. Oh, ini orang yang pernah berikan saya minum pada saat lagi haji misalnya. Labbaik Allah. Dalam perjalanan, kalimat talbiyah selalu terucap dari mulut kami. Labbaik la syarika laka labbaik. Semua muslim adalah satu kesatuan, memakai baju putih ihram, seraya berharap menggapai keutamaan berhaji. Kurang lebih 15 menit, kami sudah sampai di Mina. كيف حالكم؟ مساكم خير ما شاء الله زمان ما رايناكم حياكم الله. ما شاء الله بشير عنكم. Bismillah. Kami pun langsung bergegas menuju tenda kami. Dan disinilah tempat kami menginap. Semua yang datang berkunjung, berhaji, merupakan tamu Allah. Tidak ada lagi yang namanya perbedaan, apalagi diskriminasi. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di kemah di Mina di hari Tarwiyah. Dan insya Allah kita akan mulai aktivitas kita dalam hari ini. Untuk sholat duhur di sini 2 rakaat di waktu duhur, kemudian asar juga di waktu asar 2 rakaat, dan juga maghrib nanti 3 rakaat di waktu maghrib, dan isya 2 rakaat di waktu isya. Dan kami menginap di sini sampai besok insya Allah. Besok kita akan pergi ke puncak ibadah haji dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadiri hari Arafah. Setelah semalaman suntuk, kami menginap di Mina. Kami melanjutkan perjalanan untuk wukuf di Arafah. Kami terus melantunkan kalimat talbiyah dalam setiap perjalanan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesampainya kami di Arafah, kami langsung dihidangkan dengan 1 ekor kambing untuk disantap oleh para jemaah. Dapat 1 ekor kambing. Saat di Arafah, kami pun bertemu dengan jamaah dari Indonesia lainnya. Semoga pertemuan ini menjadi penyambung tali persaudaraan dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Kami pun menuju Bukit Arafah. Kami langsung memanjatkan doa-doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta permohonan ampun atas dosa-dosa kami kepadamu ya Allah. Kami pun meneruskan perjalanan menuju Muzdalifah. Di sini dianjurkan untuk menunggu sampai tengah malam untuk beristirahat, sholat maghrib dan isya. Kami bertolak kembali menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Bersama jutaan umat muslim, kami mengelilingi Ka'bah. Kami berjalan dalam kerumunan dengan iman, yakin, dan tentram. Tujuannya untuk memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sukacita. Dengan berserah diri kepadanya, rasa bahagia menjadi lengkap. Selanjutnya, kami berlarian dari Safa ke Marwah, diiringi doa yang terucap dari mulut dan hati, berharap setiap doa akan terkabul. Bersyukur kami bisa melaksanakan sholat Id di Masjidil Haram. Rangkaian ibadah pun kami selesaikan dengan tahallul. Rasa lelah hilang berkat nikmatnya iman dan takwa. Perjalanan selanjutnya adalah kami menuju Jamarat untuk melaksanakan prosesi lempar jumrah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah menyelesaikan Jumrah Aqabah. Jadi teman-teman kalau melaksanakan ibadah haji di hari raya Idul Adha dianjurkan untuk Jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah dan hari ini cuma 1 saja. Besok insya Allah hari pertama tasyrik tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12, dan kalau anda lanjut sampai tanggal 13 walaupun 13 sunnahnya, kita jumrohnya 3 kali. Kecil, sedang, dan Aqabah atau besar. Idul Adha dipenuhi oleh banyaknya jumlah jemaah haji yang beragam lagi bersuka cita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kami berlomba untuk mendapat ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap batu yang kami lempar, setiap takbir yang kami ucap, dan setiap doa yang tulus yang kami panjatkan, kami sempurnakan kekhusyuannya selama beribadah haji. Ya Allah, berikanlah kami dan sempurnakan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Bagian orang lewat. Ayo, 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 ayo. Harus teriak, sabilillah, sabilillah gitu. Alhamdulillah, di Makkah Al-Mukarramah, kami selalu berusaha memaksimalkan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. Tidak lupa, kami mencoba fasilitas yang disediakan oleh Masjidil Haram. Ya, tawaf dengan menggunakan skuter. Skuter ini digunakan untuk memudahkan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah tawaf. Menikmati ibadah ini dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari melihat jutaan muslimin yang ikut tawaf di dekat Ka'bah. Masya Allah. Alhamdulillah, Uhutur bisa melakukan city tour di kota Mekah. Jadi di sini asasnya dibangun yayasan ini, kegiatan ini, itu karena menjalankan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh bersatu gitu. Disuruh bersatu dan jangan berpisah, jangan berpencar-pencar walaupun kita bisa berbeda profesi. Kemudian ke kota Taif. Di sini kami menaiki kereta gantung, gondola, dengan pemandangan lembah yang indah. Kemudian berlanjut ke pabrik parfum Rashid Al-Qurashi Factory, tempat penyulingan mawar dan penjualan parfum berbahan dasar mawar. Kami bisa menonton dalam tayangan bagaimana pembuatan parfum ini. Jamaah juga bisa mencoba parfum sebelum membelinya. Di tempat ini juga ada cemilan khas dan juga kafe. Jika di Indonesia mengunjungi kafe dengan suasana kota, berbeda dengan di tempat ini. Kami dapat menikmati kopi dengan nuansa Timur Tengah. Perjalanan kami selanjutnya mengunjungi pasar buah. Kita ke pasar buah, insya Allah. Karena di sini buah-buahnya terkenal. Udaranya dingin, sejuk, jadi buah-buahnya segar-segar. Biasanya orang mampir di pasar buah. Bismillah. Waktu Nabi SAW telah berhasil menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau ingin mengepung kota Taif. Terjadi peperangan sama suku-suku besar di sini, di antaranya Hawazin, Thaqif, Bani Bakar, Bani Tha'lab. Semuanya itu bersatu di lembah Hunain. Kota Taif memang dikenal sebagai kota yang subur dalam hal perkebunan. Berbagai warna buah tersajikan indah di depan mata kami. Ustaz Khalid beli beberapa buah. Hari terakhir kami di Masjidil Haram, kami melaksanakan tawaf wada. Sebenarnya kalau lihat ke arah Ka'bah, baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa barakta wa ta'alik ya dzal jalali wal ikram. Ini dalam hati itu tawaf wada ya. Rasanya sedih sekali untuk meninggalkan Masjidil Haram. Amanna Rabbana faghfir lana. Kami memaksimalkan doa-doa kami di sini. Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dari Makkah Al-Mukarramah, kami langsung bertolak menuju Madinah Al-Munawwarah dengan menggunakan kereta cepat. Perjalanan ini dapat menyingkat waktu perjalanan kami untuk mengunjungi Madinah. Alhamdulillah kereta sudah berjalan dan Allah SWT mudahkan. Jadi lihat Masya Allah kecepatannya sangat luar biasa. Karena 417 kilo akan ditempuh dalam 2 jam 20 menit.
Sesampainya di Madinah, kami langsung melaksanakan sholat di Masjid Nabawi dengan berjamaah. Selama berada di Madinah, kami memaksimalkan ibadah kami, mulai dari sholat di masjid hingga duduk bersama untuk mengikuti halaqah tarbiyah bersama Syekh di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Oke. Jazakallah khair. Hari kedua di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah, kami melaksanakan city tour ke Bukit Uhud dan juga ke makam para syuhada yang berada di Uhud. Kami menjejali Bukit Uhud dan mendengarkan kisah peperangan Uhud dari Ustadz Khalid Basalamah. Dan turun malaikat digambarkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah turunkan malaikat dan akhirnya mengalahkan, ikut berperang membunuh pasukan-pasukan Quraisy. Ini kuburan para syuhada, dan memang kuburan syuhada ini tidak diberikan nama, ya, tidak diberikan bangunan, karena begitu sunnah Nabi SAW. Itulah yang diterapkan oleh pemerintah Saudi. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu, ya, hai Ali, jangan kau temukan, aku wasiatkan kepadamu, jangan kau temukan satu kuburan kecuali kamu samaratakan dengan tanah, dan juga jangan ditulisi dan jangan dikapuri. Jadi Nabi SAW wasiatkan itu. Kami juga mengunjungi Masjid Quba dan melaksanakan ibadah sholat sunnah di masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Tak lupa, kami juga mengunjungi kebun kurma. Di sini tidak hanya ada kurma, namun coklat dan permen dengan berbagai jenis pun tersedia. Tidak terasa, sudah waktunya kami untuk kembali ke tanah air. Jadi memang akan ada perpisahan. Nah, perpisahan ini kita harapkan insya Allah karena Allah dan juga di atas landasan keimanan. Jadi ini pelajaran pertama dari safar itu sendiri. Pelajaran yang kedua tentang masalah nikmatnya ibadah. Jadi kita pasti akan mendapatkan dan merasakan nikmatnya ibadah. Jadi rutinitas kita sholat, kita bersedekah kemarin, kemudian kita juga memperbanyak sholat di Masjid Haram dan Mekah dan Masjid Nabawi ini, semua ini adalah ada kenikmatannya tersendiri. Tiada henti rasa syukur dan puji kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sebuah perjalanan religi yang sangat berkesan. Masya Allah. Haji Furoda bersama Uhud Tour dan Ustadz Khalid Basalamah. Semoga tahun depan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk haji bersama Uhud Tour dan bersama Ustadz Khalid Basalamah. Amin, Allahumma amin. Masya Allah ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada tahun ini alhamdulillah saya dan keluarga, ibu dan istri, alhamdulillah kesempatan untuk bisa haji ya, di mana travel lain kebanyakan itu tidak bisa visanya keluar. Dan alhamdulillah Uhud memaksimalkan itu, dan alhamdulillah semuanya yang ikutan travel Uhud keluar. Dan ya Masya Allah, Ustadz Khalid juga sebagai pembimbing luar biasa, maksimal sekali. Walaupun ya jamaahnya capean, tapi Ustadz Khalidnya luar biasa, sangat semangat sekali untuk mengajar gitu. Kajian tiap rutin, terus kemudian program-program juga lengkap, mulai dari tahsin, terus kemudian ada kajian biasa, terus tanya jawab juga antar jamaah, terus kemudian saling mengenal sama satu sama lain, atau ta'aruf lah ya. Ya alhamdulillah, dengan fasilitas kajian yang yang disampaikan oleh Ustadz Khalid, ya kita sangat-sangat terbuka ya, terutama masalah agama yang kita nggak tahu sama sekali. Alhamdulillah Uhud Tour memberikan program terbaik lah buat kita selama Furoda di 2022. Kesulitannya alhamdulillah nggak ada sama sekali ya. Jadi mungkin mulai dari fasilitas hotel yang ditawarkan oleh Uhud juga. Jadi hotelnya dekat dengan Masjidil Haram, transitnya juga sama, terus kemudian juga maktab di Mina juga dampingan bareng Jemarat. Jadi benar-benar enak banget gitu. Di Mina juga fasilitasnya lengkap juga, makanan semua ada, AC juga. Jadi fasilitasnya lengkap, terus kemudian
Di Madinah juga sama, di Madinah diberikan hotel yang dekat di Intercon. Jadi untuk beribadah sangat-sangat mudah sekali. Jadi alhamdulillah nggak ada kesulitan sama sekali. Alhamdulillah sangat senang ya, sangat senang. Pertama karena langsung dipimpin oleh Ustadz Khalid. Kemudian yang kami percaya seluruh rangkaian ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasul, yang sesuai yang dengan keinginan kami ibadahnya itu kita benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami juga sangat puas tentang servisnya, pelayanannya. Alhamdulillah apa yang kami butuhkan di sana selalu dipenuhi, kemudian lalu diusahakan oleh tim dari Uhutur di sana dengan luar biasa, masya Allah. Ya kalau kesulitan biasa ya, maksudnya memang ibadah haji itu ibadah yang memerlukan fisik, tapi alhamdulillah seluruh apa yang kita butuhkan untuk menyiapkan fisik kita itu juga terpenuhi. Makanan selalu tersedia, di maktab juga selalu ada makanan dan juga suplai-suplai yang mencukupi lah. Bahkan mungkin malah berlebih, alhamdulillah, masya Allah. Fasilitas yang diberikan, alhamdulillah worth it dengan nilai yang diberikan, nilai yang kami bayarkan itu sangat worth it. Artinya fasilitas hotelnya seluruhnya bintang 5, kemudian maktabnya juga sangat dekat dengan Jamarat. Dan di luar itu juga pelayanan plus-plus lainnya seperti di luar paket ada, akhirnya alhamdulillah kemudian ada ke Taif, kemudian juga diusahakan untuk kereta cepat. Alhamdulillah itu di luar ini ya, di luar ekspektasi kami itu juga sudah ada. Alhamdulillah. Semoga rekan-rekan kaum muslimin muslimat semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji ini, untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima. Entah nanti diberikan kesempatan oleh Allah di tahun kapan, tapi insya Allah dengan kita berusaha dan juga kita selalu berdoa, insya Allah kita akan dapat jalan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan ibadah haji ini.